Oke, kembali lagi bersama Tommy Nugraha di kanal YouTube Tommy Jatra. Kali ini Bapak mau jelasin tentang eh, kalimat efektif yang muncul dalam soal-soal ya UTBK SNBT tentunya ya di tahun 2025. Nah, kalimat efektif ini muncul dalam soal kemampuan memahami bacaan dan tulisan. Oke, kita mulai ke pokok pembahasan yang pertama ya, di mana kalimat efektif itu memiliki 5 syarat ya. Syarat yang pertama ya, itu harus kesepadanan struktur ya. Yang kedua ada kehematan kata, yang ketiga ada kesejajaran bentuk, yang keempat ada ketegasan makna, dan yang terakhir kelogisan kalimat. Nah, kelogisan kalimat itu merupakan kalimat yang mudah dibaca dan mudah dipahami tentunya ya. Kita akan mulai pembahasan pada tatanan kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ya itu menyangkut pembentukan kalimat. Di mana kalimat yang efektif itu syaratnya harus memiliki subjek dan predikat gitu. Nah, kita lihat Bapak punya contoh kalimat ya. Kita membeli baju di pasar. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang efektif karena mempunyai subjek, mempunyai predikat ya, dimana subjek itu merupakan pelaku. Nah, kalau predikat adalah yang menerangkan kejadian yang dialami oleh si pelaku itu. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Dalam 100 gram kacang merah kering ya dapat menghasilkan 4 gram serat. Nah, dalam 100 gram kacang merah kering ya ini bukan merupakan subjek ya. Kenapa? Karena ditandai dengan preposisi ya. Nah, preposisi ini bentuknya banyak ya, bukan hanya dalam, tapi ada untuk, terus ada sampai, ada bersama, ada di ya, ada dari ya. Itu yang namanya preposisi. Nah, ketika preposisi ditempatkan di awal kalimat itu akan membentuk unsur keterangan gitu. Nah, dalam kalimat ini ya hanya memiliki unsur keterangan, predikat, dan objek. Nah, jadi tidak memiliki subjek, makanya kalimat ini tidak efektif seperti itu ya. Itu untuk kesepadanan struktur, yaitu tentang pembentukan pola kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Nah, selanjutnya kehematan kata. Dalam kehematan kata itu poinnya tidak bertele-tele ya, dan tidak ada pengulangan kata. Contohnya para siswa ya, mungkin kita ya, para siswa sedang mengerjakan tugas. Nah, kita lihat nih ada kata para dan siswa. Para di sini ya itu memiliki kata atau memiliki makna banyak, siswa juga banyak ya, berarti kita harus memilih ya, mau menggunakan kata para atau menggunakan kata siswa untuk lebih efektif seperti itu. Terus pada contoh yang kedua, mereka hanya diizinkan memilih satu jurusan saja. Kita fokus kepada kata hanya dan saja. Nah, kata hanya dan kata saja itu kurang efektif kalau disatukan dalam satu kalimat. Harusnya kita memilih salah satu saja.
karena ketika dibuang kataannya atau kata saja itu tidak merubah makna. Mereka diizinkan memilih satu jurusan saja. Oke, dan konteksnya kalau mereka hanya diizinkan memilih satu jurusan itu tidak akan merubah makna. Jadi harus dihapus salah satu untuk menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya, kesejajaran bentuk. Nah, untuk kesejajaran bentuk tersusun atas kata-kata yang bentuknya sejajar, yakni terdiri dari jenis kata yang sama dan imbuhan yang sama. Poinnya di sini ya, jenis kata dan imbuhan yang sama. Oke, Bapak punya kalimat, hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan dari sampah adalah membuang, memilah, dan pengolahannya. Oke, yang warna merah ini sama-sama memiliki imbuhan me. Yang hijau, yang hijau itu pe dan an. Di sini tidak memiliki kesamaan imbuhan. Nah, berarti perbaikannya ya, imbuhan pe ini harus kita ganti dan ya pe-nya ganti menjadi memilah dan mengolahnya, seperti itu ya, baru bentuknya sejajar. Selanjutnya, ketegasan makna. Nah, ketegasan makna merupakan pemilihan kata yang efektif yang tidak merubah makna dalam kalimat. Oke, contohnya, Bapak punya kalimat, kamu pergilah ke pasar. Oke, terus yang efektif gimana? Pergilah ke pasar. Karena ketika kita ya menghilangkan kata kamu, ya kata kamu ini kita hilangkan menjadi pergilah ke pasar, ini kan merupakan kata imperatif atau perintah ya. Jadi ketika pergilah ke pasar ya, dan kamu pergilah ke pasar itu mempunyai konteks makna yang sama. Jadi kita bisa menghilangkan kata kamu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan ya ke salah satu bentuk soal. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita fokus ke pertanyaannya. Ada bentuk kalimat yang tidak logis ya dalam bacaan tersebut. Kalimat yang tidak logis berarti ya kalimat itu tidak efektif gitu. Nah, tadi kalimat efektif itu harus memiliki subjek dan predikat. Nah, terus ya kita harus ingat ketika ada preposisi, diulang, ketika ada preposisi di awal kalimat ya, maka itu akan membentuk keterangan. Kita lihat di kalimat 1, 2, 5, 6, dan 7. Kemajuan teknologi ya tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan subjek, ini predikat. Berarti kalimat 1 efektif. Yang kedua, dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, misalnya melalui smartphone. Nah kita ketemui kata dengan. Kata dengan di sini ya, ini merupakan preposisi. Tadi jelas ya, ketika di awal kalimat ada preposisi, ini akan menandakan keterangan gitu. Nah, biasanya subjek ini kan letaknya di awal. Berarti kita sudah bisa menemukan kalimat yang tidak logis, yang tidak memiliki subjek
ya, terdapat di kalimat kedua. Oke. Kalau kalimat kelima kita ketemu nih, oke, menyaksikan, ketemu subjek predikat. Terus kalimat nomor 6, ini subjeknya, ya, ini predikatnya. Terus kalimat nomor 7, ini subjeknya, ini predikatnya. Oke, semua pilihan dari 1 sampai 7 yang ada di option memiliki subjek dan predikat kecuali pilihan yang B. Oke, paham ya? Jadi untuk menentukan kalimat tidak logis ini kita fokus kepada kalimat efektif. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kelas 12 yang mau berjuang di UTBK SNBT 2025. Oke, yang masih penasaran dengan soal-soal UTBK silakan tulis di kolom komentar apa aja yang mesti Bapak bahas di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, terima kasih.